Shalom sahabat GKI Gedung Indah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tibalah kita di akhir pekan Sabtu 23 Mei 2020, di mana hari ini kita mempersiapkan diri untuk berapa hari sesudah merayakan kenaikan Tuhan Yesus ya. Jadi besok itu minggu itu hari yang ketiga, minggu depannya Pentakosta. Dan biarlah peliharaan Tuhan tetap boleh dirasakan oleh sahabat GKI Gedung Indah yang dikasihi Tuhan. Meskipun angin ribut menyerang, justru itulah saat bagi kita untuk datang semakin mendekat kepada Tuhan. Demikian juga di malam hari ini, biarlah kita semakin dekat kepada Tuhan melalui sapaan Tuhan dalam Sapa Malam Gembala. Mari kita persiapkan diri kita untuk menyambut firman Tuhan di malam hari ini. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah pengasih, kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan selama sepekan ini. Bahkan Kamis kemarin kami sudah merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Engkau tolong kami supaya pada malam hari ketika kami mendengarkan firman Tuhan, kami dimampukan untuk mengamini firman-Mu dan memberlakukan firman itu di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, anak-anak-Mu sedia untuk mendengarkannya. Demi Yesus Kristus Tuhan. Amin. Bacaan kita pada malam hari ini adalah Kejadian 41 ayat 46 sampai dengan 52. Tema kita sudah berganti. Bukan lagi persiapan memimpin, tetapi Manasye, salah seorang anak dari Yusuf. Ya. Kejadian 41 ayat 46 sampai dengan 52, demikian firman Tuhan. Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Fir'aun raja Mesir itu. Maka pergilah Yusuf dari depan Fir'aun, lalu dikelilinginya seluruh tanah Mesir. Tanah itu mengeluarkan hasil bertumpuk-tumpuk dalam ke-7 tahun kelimpahan itu. Maka Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir, lalu disimpannya di kota-kota. Hasil daerah di sekitar tiap-tiap kota disimpan di dalam kota itu. Demikianlah Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut sangat banyak, sehingga orang berhenti menghitungnya. Ya awal-awal dihitung, berhenti menghitungnya. Kenapa? Karena memang tidak terhitung lagi. Ayat 50, sebelum datang tahun kelaparan itu, lahirlah bagi Yusuf 2 orang anak laki-laki yang dilahirkan oleh Asnat anak Potifera, imam di On. Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya itu, sebab katanya, Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku. Dan kepada anaknya yang kedua diberinya nama Efraim, sebab katanya, Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang setia mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya dalam kehidupan hari lepas hari. Sahabat GKI Gedung Indah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita tidak membahas anak yang satunya Efraim ya, tetapi kita membahas anak yang pertama, anak sulung Manasye. Apa arti nama Manasye? Arti nama Manasye sebetulnya lebih tepatnya saya katakan sebagai pribadi yang membuat lupa ya.
Kalau dikatakan orang yang membuat lupa, orang ini anak kok, ya. Padahal ini namanya juga bersifat umum, sehingga menunjukkan pribadi seseorang, entah itu anak, entah itu dewasa. Seseorang atau pribadi yang membuat lupa. Kenapa kok namanya Manasye? Karena anak ini yang disadari Yusuf sebagai anugerah dari Allah. Anak ini telah mampu membuat Yusuf melupakan penderitaan dan rasa kangennya pada ayahnya. Ya, dikatakan tadi apa? Dikatakan di sini Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku. Jadi dia melupakan penderitaan dan rasa kangennya pada ayahnya karena anak ini, karena Manasye ini. Yang dianggap berharga oleh Yusuf ternyata bukan kekuasaannya pada waktu itu yang hampir sederajat lah dengan seorang kepala kerajaan di Mesir. Bukan itu yang dianggapnya berharga. Bukan kekuasaannya, bukan pula kekayaannya yang dianggap berharga oleh Yusuf. Melainkan apa? Punya hubungan pribadi dan kasih sayang dari orang yang disayangi dan orang yang menyayangi dirinya. Yaitu siapa? Keluarganya sendiri. Termasuk Yakub, ayahnya yang begitu memanjakan Yusuf di masa lalu. Nah, selama itu belum dimilikinya, meskipun dia punya kekayaan, meskipun dia punya tahta, punya kekuasaan, dia belum memiliki hubungan pribadi itu, maka ia tetap merasakan kesengsaraan, penderitaan, ya, walaupun dia berkelimang harta dan penghormatan di mana-mana. Nah, saya ingat sebuah soundtrack Keluarga Cemara, lagu berjudul Harta Berharga. Lagunya kan seperti ini ya. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Istana yang paling indah adalah keluarga. Puisi yang paling bermakna adalah keluarga. Mutiara tiada tara adalah keluarga. Iya, sangat indah lagu ini. Dan memang seharusnya keluarga itu menjadi sesuatu yang paling berharga. Sesuatu yang selalu bisa menghilangkan rasa gundah kita, rasa sedih kita, rasa sengsara kita, bukan malah sebaliknya. Harusnya di dalam keluarga itu kita bisa mengalami kenyamanan. Di masa pandemi ini kita lebih banyak berkumpul bersama dengan keluarga, syukurilah itu. Biarlah kita boleh menikmati keadaan ini bersama dengan keluarga, lebih merasa memiliki harta yang paling berharga. Karena itu, sahabat GKI Gunung Indah dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berbahagialah engkau bersama dengan keluargamu. Meskipun susah, sengsara, menderita, kalau bersama dengan keluarga ada kebahagiaan. Ya, saling menguatkan di tengah keluarga harus kita kerjakan dan lakukan. Amin. Tuhan berkati. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih kami boleh menyadari bahwa kami memiliki harta yang paling berharga. Bukan kekayaan, harta benda, kekuasaan, jabatan dan sebagainya, tetapi yang paling berharga dalam kehidupan kami adalah keluarga. Karena itu selama kami masih punya keluarga, tolong kami untuk mensyukurinya, untuk berterima kasih atas karunia Tuhan, karena itu adalah harta kami yang paling berharga. Yusuf pun masih tetap menderita meskipun dia memiliki kekuasaan, kekayaan, pangkat, jabatan, penghormatan. Tapi ketika anaknya lahir, dinamakan Manasye, anak ini adalah hartanya yang paling berharga. Istrinya adalah harta yang paling berharga. Keluarganya adalah harta yang paling berharga. Sehingga dia berbahagia dan melupakan kesengsaraan. Tolonglah kami juga memiliki prinsip yang seperti itu, sehingga kami tetap bisa berbahagia di tengah keluarga kami masing-masing, meskipun kehidupan kami susah. Tolong kami untuk menghargai keluarga dan bersyukur atas karunia-Mu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Mari kita mengakhiri renungan kita pada malam hari ini. Kita menyanyikan lagu nomor 30, bait yang kedua. Hanya Tuhan sajalah perlindungan yang tentram. Berikan daku yang lemah hati kuat dan tenang. Dikau saja yang ketat, sumber pengharapanku. Biar aku kau dekat di naungan sayapmu. Tuhan memberkati sahabat-sahabatku. Biarlah akhir pekan ini menjadi akhir pekan yang menyenangkan karena kita boleh menyadari harta berharga adalah keluarga kita. Sampai berjumpa besok Senin. Tuhan Yesus tetap memberkati. Amin.